Apakah benar jika imam salah dalam membaca surah Al-Fatihah yang sampai mengubah artinya itu salatnya nggak sah dan harus diulang? Jazakallah khair Ustadz, semoga Ustadz, keluarga dan seluruh tim Al-Hidayat Official selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan izinkan kami juga mendoakan yang lebih baik kepada Anda. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Anda, memuliakan Anda dan keluarga, dan memuliakan kita dengan pengetahuan yang benar, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah khususnya dalam salat itu terbagi dua bagian. Ya, salah itu lahan namanya. Lahan itu kalau di ilmu bahasa bisa keliru mengucapkan, ya kan? Nah, kalau di dalam ilmu qiraat itu bisa ada dua hal, ada lahnul khafi, ada lahnul jali, kesalahan dalam membacakan, ya, kesalahan dalam membacakan. Ada yang khafi itu ringan yang bisa ditoleran, ya, misalnya dia bacakan misalnya di kata as-sirat, ya, as-sirat kan ada dua riwayat, ada bisa pakai sin, ada bisa pakai sad, ada juga yang makan pakai zai, kan, ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas zirat, kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang biasanya kita hafaz bacanya pakai sad, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, terus ada yang baca misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya, nah itu masih ditoleransi, ya, karena memang ada riwayat yang bisa menggunakan sin di sini. Jadi khafi, ya, sesuatu yang ringan yang nilai toleransinya ada, ya, semacam misalnya kita pakai baca hafaz, ya, ayat keempat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, lalu dia baca pendek maknya misalnya, ya, maliki yaumiddin, ya, tanpa dia tahu riwayat tapi dia bacanya pendek misalnya karena khafi di sini, maka itu tidak ada masalah karena dua riwayat maliki bisa dibaca panjang, maliki hafaz dari Asim, kemudian maliki, ya, itu qalun dari Nafi' atau Warsh dari Nafi' bisa dibacakan pendek. Itu yang khafi sifatnya. Ya, tapi kalau misalnya sampai jali itu nyata, ya, jali itu tampak terang, nyata kelirunya, nyata salahnya dan berpotensi kemudian mengubah makna. Ya, maknanya bergeser bukan ke makna riwayat lagi yang melengkapi tafsir, tapi memang betul-betul salah gitu kan. Nah, kita contohkan misalnya ayat kedua yang alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alih-alih dibaca ain misalnya dia pakai baca hamzah, ya, dia menggunakan hamzah misalnya, ya, di luar Al-Qur'an, ya, di luar Al-Qur'an dia baca misalnya bisa saja alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan, dan dia sadar dengan pengucapan itu dia keliru, ya, dan nggak mau merubah misalnya kan, bukan karena lisannya memang ada kekurangan dalam pengucapan walaupun yang lain makhrajnya benar, tapi di sini dia keliru, ya, dan dia merasa benar dengan bacaannya itu keliru, ya. Kalau sengaja diucapkan dengan menggunakan hamzah maknanya sudah salah, ya, alamin dari alam, ya, alam itu, ya, alam semesta, tanda, kenapa dinamakan dengan alam, asal katanya seakar dengan kata alamat. Jadi semua yang di alam ini diberikan tanda oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengenal alam hewan, alam tumbuhan, alam langit, alam manusia, sebetulnya ketika belajar tentang itu semua pengetahuannya harus mampu membaca tanda-tanda yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liul albab, ya, Ali Imran ayat 190 itu. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kan, dan bergantinya siang dan malam. Anda lihat di langit, di bumi, siang, malam, tumbuhan, binatang, kan, kenapa disebut alam? Yaitu tanda dari Allah. Alamin, ya, semua alam-alam ini dibuat tanda oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahu annahul haq, sampai kita yakin tahu bahwa ya ini benar. Ini semua dari Allah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai ain, Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, pakai ain, ya, Rabb pemelihara semua alam-alam ini yang memberikan tanda untuk mendekat kepadanya. Tapi kalau pakai hamzah, Rabbul alamin, misalnya alamin pakai hamzah, ini alam artinya sakit. Ya, bisa Tuhan orang-orang yang sakit, perawat yang sakit. Jadi di sini sudah keliru. Nah, kalau dia mengucapkan yang demikian dan sadar memang dia salah dengan bacaannya itu dipertahankan, maka ini pun berpengaruh kepada salatnya. Ya, maka salatnya dinilai tidak benar, batal, mesti diulang, atau kalau bermakmum pada yang seperti itu juga mesti diingatkan. Ya, mesti diingatkan apakah ini memang karena kekurangannya dia pada saat itu nggak sengaja ada di belakangnya, maka dari itu tidak boleh sembarangan orang jadi imam. Ya, imam itu bukan jabatan prestisius terkait dengan dunia, ya, tapi menentukan nanti kebenaran orang-orang yang sholat di belakangnya. Ya, hadis Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Adapun imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaannya imam itu bisa mengcover bacaannya makmum. Makanya nanti ketika seorang makmum kemudian dia berhubung dalam sholat, kemudian imamnya sudah mulai rukuk misalnya dan dia nggak sempat baca Al-Fatihah,
Ini kan hadis ini turun dalam kasus itu. Jadi begitu kita datang misalnya kan, qadarullah dalam kondisi masbuk, imamnya sudah membaca surah walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian takbir, rukuk nih, kita masuk, maka kita takbir langsung rukuk. Bagaimana status Al-Fatihah kita diwakili oleh bacaan imam. Nah, kalau imamnya salah kemudian mengucapkan tadi dengan yang keliru dan dia sadar dengan kekeliruannya, maka yang seperti itu berpengaruh kepada sholatnya, bisa batal dan bisa diulang. Maka dari itu tidak boleh memilih imam-imam yang tidak tepat dalam bentuk bacaan, tidak faqih dalam bentuk sholat dan sebagainya. Ya, karena itu tadi apakah jali atau khafi. Ya, kalau misalnya dia khafi bisa ditoleransi, kalau jali itu mesti diingatkan, diberitahu dan tidak dibenarkan bermakmum pada yang demikian. Dan dicari jalan yang halus ya, jalan yang halus dengan hikmah, ditunjukkan, cari guru, undang dulu misalnya orang yang bagus bacaannya, qari, atau misalnya ustadz-ustadz yang baik datang ke situ mengimami dan membahas tentang materi-materi keutamaan membacakan Al-Fatihah atau bacaan-bacaan salat yang benar. Biasanya kalau ada orang yang terbiasa jadi imam salah, datang dibenarkan, nah itu ada sesuatu yang kadang dorongannya tidak terima untuk dilakukan itu, maka datangkan pihak lain yang lebih alim. Ya. Dan semoga Allah memuliakan kita semua dalam kondisi-kondisi demikian.